Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat. Masih bersama Pak Wargito. Hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika di kelas 6. Hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan cacah dan pecahan. Anak-anak, harapan saya semoga dengan usaha yang tidak begitu keras tetapi mendapatkan hasil yang lebih. Anak-anak, pagi ini tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai menyimak video dengan baik, nanti diharapkan siswa dapat menemukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan desimal dan persen dengan tepat. Nah, kali ini kita masih fokus ke operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah dan pecahan sebagai bagian dari operasi hitung campuran tersebut. Baiklah, fokus, silahkan siapkan catatannya, dan jangan lupa berdoa semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita ikuti dengan baik. Tes. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan cacah dan pecahan. Yang pertama kita akan bahas dulu perkalian bilangan cacah dan pecahan. Coba perhatikan contoh yang diberikan Pak Guru. Lihatlah anak-anak, ini ada 24 dikali 2/8. Bagaimana caranya? Coba perhatiin. 24, kamu tulis di sini 24. Kemudian kali 2/8. Nah, caranya supaya mudah seperti ini. Ini 24 dibuat per 1 boleh, kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tapi juga boleh langsung. Misalnya 24 ini kamu bagi 8. 24 bagi 8 kan dapat 3. Nah, maka ini tinggal 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 24 dikali 2/8 itu sama dengan 6. Oke? Ya, kita lanjut. Kemudian setengah kali 150. Setengah, tulis di sini setengah. Kemudian kali 150. Nah, bisa juga kamu buat 150 ini per 1, kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau boleh juga langsung dengan cara menyederhanakan. Caranya seperti nomor 1 tadi, 150 ini kamu bagi 2. Dapatnya 75. Nah, maka 1 kali 75 dapatnya adalah 75. Jadi, setengah kali 150 itu adalah 75. Oke, lanjut. Sekarang nomor 3. 5/6 kali 7/8. Kalian pindah ke sini. 5/6 kali 7/8. Nah, anak-anak, untuk perkalian pecahan itu lebih mudah daripada penjumlahan. Kalau penjumlahan, kalau penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya atau boleh pakai cara silang. Tetapi kalau perkalian, kalian hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kemudian disederhanakan. Ya, 5 kali 7 itu adalah 35. Kemudian 6 kali 8 adalah 48. Nah, apakah 35/48 itu bisa disederhanakan? Syaratnya menyederhanakan pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Apakah bisa? Ini kalau bagi 5 bisa, ini nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. Berarti ini sudah paling kecil, maka tidak perlu disederhanakan lagi. Sudah, ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 ini caranya kalian yang pecahan campuran 4, 1/4 ini, kalian jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 4 kali 4, 16, tambah 1 berarti 17/4. 17/4. Pak Guru ulang caranya membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Jadi 4 1/4 itu secara membuat jadi pecahan biasa adalah 4 kali 4 tambah 1/4.
berarti 17/4. Kemudian kali 6-nya ini kalian buat menjadi 6/1. 6/1. Nah, begitu. Kemudian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya. Pak Guru, apa kayak gini ini bisa disederhanakan biar perkaliannya tidak terlalu besar? Bisa. Kalau untuk perkalian bisa disederhanakan. Ini kan genap, ini genap. Berarti bisa disederhanakan. Ini kalau dibagi 2 kan dapat 3. Iya. Kalau ini dibagi 2 dapat 2. Nah, berarti kan bisa disederhanakan. Tinggal 17 kali 3 per 2 kali 1. 17 kali 3 itu 30 ditambah 21 berarti 51. 51/2. Nah, begitu. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini harus buat menjadi pecahan campuran. Ya, yang bisa dibagi 2 kan 50. 50 dibagi 2 itu 25. Kemudian 1/2. Nah, begitu ya. Jadi 1/4 kali 6 itu hasilnya adalah 25 1/2 atau 25,5. Baik, lanjut anak-anak ya. Kita ke contoh nomor 5 sekarang. Sama dengan nomor 4 ini kan pecahan campuran. Jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 2 kali 28 ditambah 1. 2 kali 28 itu 56 ditambah 1 berarti 57. Aku taruh di bawah aja ya. Coba. Nah, tak taruh di sini aja. Semoga cukup tempatnya. Berarti ini 57/2 kali 1/4. Nah, oke. Kali 1/4. Kita tinggal mengalihkan 57 kali 1, 57. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 8, 2 kali 4, 8. Nah, sekarang kita sederhanakan seperti kamu menyederhanakan pecahan. Oleh karena itu Pak Guru sampaikan kemarin bahwa menyederhanakan pecahan itu sangat penting dalam operasi hitung ini. Ya. Sekarang kelipatan 8 yang mendekati 57 adalah 8 kali 7 yaitu 56. Berarti 57 dibagi 8 itu dapatnya adalah 7. Ya, karena 8 kali 7 kan 56, sisa 1, maka 1/8. Jadi 28,5 kali 1/4 itu hasilnya adalah 71/8. Oke? Good. Sekarang yang terakhir, contoh yang terakhir. Setelah itu kalian latihan ya. Oke. Sama kayak tadi, ini kan pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. 8 kali 11 itu 88, tambah 1 berarti 89. 89/8. Kali ini juga jadikan pecahan biasa. 6 kali 2 itu 12, ditambah 2 berarti 14. 14/6. Pak Guru, supaya ini kecil apakah bisa disederhanakan? Bisa. Yang mana aja, tapi harus dari atas ke bawah ya. Misalnya yang ini boleh. Yang 14 dengan 8 boleh. Silahkan. Yang atau 14 dengan 6 ini boleh. Sama-sama dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Supaya hitungannya lebih ringan, lebih kecil ya. Oke, ini 14-nya dibagi 2 dapat 7. 6-nya dibagi 2 dapat 3. Dapat 3. Oke, berarti tinggal 89 kali 7. Kemudian per 89 kali 7 per 8 kali 3.
Berapakah 89 kali 7 itu? Ya, coba dioret-oret. Berapa? Kalau 8 kali 7 itu 560. Nah, 80 kali 77 itu 80. Ditambah 63. Ya kan? 9 kali 7 kan 63. Berarti ini adalah 3, 2, 6. 6, 2, 3. Berarti 623. Nah, per 24. Nah, oke. Bagaimana cara mencari ini? Hasilnya berapa? Nah, silahkan dibagi pakai menggunakan gapit ya. Nanti sisanya berapa per berapa. Oke. Nah, ini silahkan cari sendiri ya. Baik anak-anak, itu saja untuk operasi hitung perkalian bilangan cacah dan pecahan. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Demikian, salam. Baiklah anak-anak, untuk bagian kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah pembagian bilangan cacah dan pecahan. Mari perhatikan contoh yang Pak Guru berikan ini, ada 5 contoh. Nanti setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian bisa membuat soal sendiri satu dan kerjakan sendiri. Kemudian beberapa soal yang Pak Guru berikan silahkan dikerjakan. Silahkan fokus, perhatikan baik-baik. Anak-anak, untuk pembagian bilangan cacah dan pecahan bisa dikerjakan seperti ini. Coba perhatikan ini. Ini adalah 14 dibagi setengah. Maka caranya 14 ini kalian buat menjadi pecahan. Jadi 14 per 1. 14 per 1. Kemudian tanda kalinya ini diganti, tanda baginya ini kamu ganti dengan kali. Kemudian ini pecahannya ini kamu balik. Jadi 1 per 2 menjadi 2 per 1. 2 per 1. Nah, begitu. Oke. Kemudian selesaikan seperti kalian mengerjakan perkalian bilangan cacah dan pecahan. Nah, kalau sudah, maka ini tinggal 14 kali 2 yaitu 28. Kemudian 1 kali 1 itu adalah 1. Jadi 14 dibagi setengah itu hasilnya adalah 28. Oke. Oke, bagus. Sekarang yang kedua. Sama, yang kedua ini juga begitu. Yang 5 ini kalian jadikan 5 per 1 ya. 5 jadikan 5 per 1, dijadikan pecahan ya. 5 per 1. Gitu ya. Oke. Ingat nanti 4 per 5. 4 per 5. Oke. Kemudian tanda baginya diganti kali. Nah, 5 per 1 ini kemudian kalian balik menjadi 1 per 5. Nah, begitu ya. Setelah itu proses seperti kalian mengalihkan perkalian dalam bilangan cacah dan pecahan tuh. 4 kali 1 per 4. Kemudian 5 kali 5 adalah 25. Nah, karena kedua bilangan ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya ini sudah selesai, sudah benar. Ini juga sudah benar ya, 28. Jadi kesimpulannya 4 per 5 dibagi 5 itu adalah 4 per 25. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini 9 per 10 dibagi setengah. Caranya sama. 9 per 10 pindah ke sini. 9 per 10. Kemudian tanda baginya diganti kali. Kemudian yang ini tinggal membalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Menjadi 2 per 1. Nah, untuk kasus seperti ini, supaya lebih mudah bisa disederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan Pak Guru ini? 10 sama 2 ini masing-masing kan bisa dibagi 2. Ya. Ini kalau dibagi 2 dapat 1. Ini kalau dibagi 2 dapat 5. Apa harus begitu Pak Guru? Apa harus disederhanakan? Nah, itu hanya untuk mempermudah. Tidak harus. Kalau tidak kalian sederhanakan, langsung dihasilkan juga boleh. Misalnya 18 per 10, setelah itu baru kamu sederhanakan juga boleh. Ya.
Tapi ini juga cara ini juga boleh. Berarti ini tinggal 9 kali 1 ini 9. Kemudian 5 kali 1 adalah 5. Nah, seperti biasa, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dijadikan pecahan campuran. 9 dibagi 5 ini dapat 1, sisanya 4. Berarti 1/4/5. Nah, itu hasilnya. Jadi, 9/10 dibagi setengah itu hasilnya adalah 1/4/5. Oke? Baik, kemudian bagaimana yang nomor 4? Oh, ini ada pecahan campuran Pak Guru. Kalau pecahan campuran, buatlah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Kemudian 4-nya ini jadikan 4/1. Kamu proses dulu. 8 kali 5 adalah 40, ditambah 4 berarti 44/8. 44/8. Iya. Kemudian dibagi ini dijadikan 4/1 ya. 4/1 langsung boleh begitu. Nah, kemudian ini tanda baginya dikali, kemudian ini dibalik. 4/1 menjadi 1/4. Nah, ini ada yang menarik lagi. 44 dibagi 4 kan mudah Pak Guru. Ya, ini boleh disederhanakan biar lebih gampang urusannya ya. Berarti 44 ini dibagi 4 itu dapat 11. Ini dapatnya 1. Dengan cara begini maka kalian lebih cepat mengerjakannya dibandingkan kalau kalian 44 kali 1 44, kemudian 8 kali 4 32 gitu. Maka akan lebih lama. Ya. Lebih lama nanti anak-anak ya. Jadi kalau sudah begini 4 dibagi 4 dapat 11, kemudian 8 kali 1 8, berarti hasilnya adalah 11/8. Nah, karena seperti biasa, karena pembilangnya lebih besar, maka jadikan menjadi pecahan campuran. Bagaimana? Ya, 11 dibagi 8 dapat 1, sisanya 3/8. Iya, oke. Berarti anak-anak 5/4/8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1/3/8. Oke. Sekarang soal terakhir, ini kebetulan pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Ya sama saja, jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 8 itu 32 tambah 1 berarti 33. 33/4. Kemudian tanda baginya ini. Oke, boleh juga tanda bagi dulu, jangan diurai dulu karena ini masih ada prosesnya. Jadikan dulu pecahan biasa dulu. 8 kali 2 16, 16 tambah 2 18, 18/8. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa dua-duanya, maka baru kalian rubah pembagiannya menjadi perkalian dengan cara membalik bilangan pembaginya. 33/4-nya tetap. Kemudian tanda baginya diganti kali. Kemudian 18/8-nya dibalik menjadi 8/18. Nah, kita lihat-lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ya, kita lihat. Oke, ini boleh, yang ini sama ini boleh. Nah, ini bagi 2 dapat 4. Yang ini dibagi 2 dapat 9. Nah, masih ada lagi yang bisa disederhanakan Pak Guru. 4 ini 4 sama 4 habis kan? Selesai ya. Nah, ini 4 ini dibagi 4 dapat 1. 4 bagi 4 dapat 1. Nah, berarti tinggal 33/9. Hasilnya adalah 33/9. Seperti biasa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. Kelipatan 9 yang mendekati 33 berapa? Ya, 3. Ya, kalau kali 4 36, kebanyakan tidak boleh, maka 3. 3 kali 9 itu 27. 33 dikurangi 27 dapat 6. Iya, 6/9.
Apakah masih bisa disederhanakan 6/9 itu Pak Guru? Masih. Ya, 6/9 itu kalau disederhanakan adalah, bentar, ini Pak Guru perbaiki. Nah, ini 9 ya. Nah, 6 kalau dibagi 3 dapat, nah sorry, 3 nya tetap sini, ini masing-masing dibagi 2 maka menjadi 3, sorry, dibagi 3 maksudnya, ini bagi 3 dapat 2, kemudian yang ini bagi 3 dapat 3. Jadi hasil akhir dari 8 1/4 dibagi 2, 2/8 itu adalah 3, 2/3. Demikian anak-anak pembahasan tentang operasi hitung pembagian bilangan cacah dan pecahan. Ini sangat berguna jika nanti kalian melakukan operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan pecahan yang juga melibatkan desimal dan persen. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan. Demikian, salam. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, perlu didiskusikan, silahkan jangan ragu-ragu. Anak-anak sekarang saatnya berpikir kritis supaya kalian semakin mendalami, semakin mengerti apa yang kalian pelajari pagi ini. Caranya adalah buatlah satu soal sejenis, boleh itu perkalian, boleh itu pembagian pecahan. Seperti contoh yang Pak Guru berikan itu, angkanya dibedakan, kemudian kerjakan sendiri, kemudian setelah selesai kalian yakin dengan jawaban kalian itu, minta teman atau Pak Guru atau bahkan orang tua atau kakakmu untuk memeriksanya, ya. Kemudian setelah itu kerjakan tugas ini. Nah, Pak Guru beri soal ada 5 soal, tuh silahkan kerjakan dan kirim hasilnya ke Badung Belajar supaya nanti Pak Guru nilai. Bagaimana? Bisa ya? Bisa. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu patuh kepada guru dan orang tua. Selalu sukses. Salam.